tiba-tiba aku mengeluarkan air mata. Tapi ada plot twistnya nih. Tuh kok diinget-inget, ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Akhirnya nih teman-teman, setelah aku berkolaborasi dengan beberapa temen yang beda jurusan gitu, di beda prodi. Nah sekarang aku kembali lagi dengan teman satu prodiku. Meskipun sebelumnya pernah sama Syifaus ya di Battle Pengetahuan Islam, tapi sekarang dengan Alia. Dan mudah-mudahan ada wajah baru gitu dari video kali ini. Sebelumnya Al, aku mau berterima kasih nih, soalnya kamu udah mau hadir di Virtual Collab episode 8 ini untuk membicarakan tentang hal-hal memalukan yang pernah terjadi di hidup kita gitu teman-teman ya. Tujuan dibuatnya video ini semoga teman-teman juga belajar dari pengalaman kita. Terus apa ya, pokoknya ada manfaat deh dari pengalaman hidup kita begitu. Nah terus, supaya kita dapat giliran nih, siapa nih yang bakal duluan nyeritain pengalaman kita? Sebelumnya aku mau nanya dulu, Al, lahir di bulan apa? Juni. Ah, kamu lahir di bulan Juni, aku lahir di bulan Mei. Mei sama Juni, cepetan Mei. Berarti aku dulu ya, Al ya. Oke teman-teman, ini kisah pertama dari aku. Kejadiannya waktu aku SMA, sekitar tahun 2017. Waktu itu aku ikutan tryout SBMPTN yang diadakan oleh partai PDIP. Kamu tahu PDI Perjuangan? Oh iya, tahu. Nah waktu aku SMA aku ikutan itu. Lebih tepatnya di salah satu hotel di Sukabumi. Nah waktu itu setelah tryout ada sesi door prize. Nah di sesi door prize itu ditanyain sama MC-nya, siapa yang berani maju ke depan. Nah terus aku maju kan Al, karena ada iming-iming door prize, jadi aku kayak tertarik gitu. Dan udah gitu aku bawa nama sekolahku, jadi ingin mengharumkan lah istilahnya ya. Dan akhirnya ditanyain tuh sama MC-nya waktu aku udah sampai depan, kapankah hari lahir Pancasila? Ditanya kan. Nah terus jujur Al, waktu itu aku lupa. Parah banget ya. Terus kamu jawabnya apa dong? Nah kan hari lahir Pancasila kan 1 Juni 1945. Terus waktu itu aku lupa. Tapi yang aku ingat, waktu tryout tadi ada pertanyaan tentang kapankah hari lahir Pancasila. Nah pilihannya itu 17 Agustus, 18 Agustus, sama ada 2 pilihan lagi yang bagian C sama D-nya. Nah aku pilih 18 Agustus Al. Nah terus jadi aku ngomong, oh iya 18 Agustus 1945 adalah hari lahir Pancasila. Nah langsung orang-orang pada bengong gitu kan. Pikiran mereka, Didi kok gak tahu sih gitu. Jadi ya udah deh, aku tetap dapat hadiahnya berupa voucher restoran 50.000. Meskipun disalahin sama MC-nya kan, tapi aku tetap dapat. Terus reaksi itu orang-orang kayak gimana tuh? Kayak shock gitu apa gimana? Iya shock, terus mereka greget juga, masa nggak tahu sih gitu loh Al. Tapi ada plot twistnya nih dari cerita ini. Baru-baru ini di berita diperdebatkan bahwa hari lahir Pancasila itu benar 18 Agustus. Serius? Iya, gila kan? Makanya aku yang tadinya malu banget, aku jadi wah berarti aku bener waktu itu. Tapi aku malah disalahin kan. Sebel banget. Tapi gak tau intinya sih berani ya. Intinya aku berani maju ke depan lah. Itu pengalaman lah, lumayan lah. Oke Al, itu adalah cerita aku. Sekarang kita dengarkan cerita dari Al ya. Cerita dari aku. Jadi aku ini orangnya tuh sensitif banget ya. Iya. Tahu nggak no? Aku pernah nangis gara-gara lapar. Jadi ceritanya gini. Aku itu kan waktu itu kelas berapa ya? Antara kelas 10 atau kelas 11 gitu. Panitia penerimaan santri gitu loh. Di Mahad. Iya di Mahad. Nah kalau panitia penerimaan santri kan pasti riuh banget kan ya. Nah aku waktu itu jadi announcer gitu loh, yang manggil-manggilin santri buat masuk ke ruangan gitu. Oke. Nah pas aku lagi announcer itu kan emang dari jam berapa ya, kalau nggak salah dari pagi sampai udah siang gitu. Nah gimana sih, posisi kan belum makan ya, masih lapar kan. Terus kamu harus ngomong Al. Iya, ibu marah-marah Ada ibu-ibu. Iya ibu-ibu marah-marah gara-gara belum dipanggil-panggil. Sumpah, ya Allah, udah belum makan terus dimarah-marahin, langsung badan aku lemes, langsung tolong gantiinnya. Aku ke belakang
nangis ke ruangan. Bodohnya aku ke ruangan yang emang ada ibu-ibunya, ada anak santrinya malah kayak gitu, terus aku nangis kenceng di situ. Ya aku tuh kalau diinget-inget ya ampun rasanya. Tapi kamu sadar bahwa kamu harusnya jangan kayak gitu, itu pas kapan? Setelah aku makan. Tapi emang kalau udah lapar tuh manusia tuh emang udah parah banget ya. Iya beneran. Jadi pengalaman yang tidak terlupakan kan, Al? Oke, sekarang aku mau menceritakan kisah yang kedua ya. Ini kisah yang kedua sama dengan kisah yang terakhir dari aku. Kan cuma 2 kisah ya, Al. Nah ini kejadiannya baru-baru banget. Waktu itu, pokoknya aku lagi ada agenda ke salah satu hotel di Pelabuhan Ratu mewakili yayasan. Nah di situ ada santunan, Al. Nah ketika aku lagi jadi penerima tamu, anak-anak yatimnya kan pada datang ya buat didata. Nah sampai ada momen dimana ada yang nanya ke aku, kalau dilihat dari perawakannya gitu ya, dari penampilannya, ya kok penampilannya kayak mencurigakan gitu loh. Sampai aku berseuzon lah, ini ngapain nanya-nanya kan. Jadi dia tuh nanya-nanya gitu, Al, maaf ini acaranya mulai kapan ya, soalnya saya ada agenda lain gitu. Nah habis itu aku langsung, kenapa sih nanya-nanya gitu kan, jadi seuzon gitu lah, gara-gara ini kayaknya orang aneh deh, ini kayaknya orang jahat deh, aku mikirnya kayak gitu kan. Aku juga kan sama partner aku ya, Al, ngejaganya, dia juga ngerasa kayak gitu. Jadi bukan cuma aku doang yang seuzon. Nah ternyata setelah orang itu pergi, beberapa panitia yang bapak-bapak dari yayasan aku datang bareng dia. Ternyata dia pembicara, Al. Dia merupakan surfer internasional. Best. Jadi wajar lah ya kalau misalkan penampilannya kayak gitu kan. Maksudnya kan beda ya, selancar gitu. Makanya aku kaget, oh my god ternyata itu pembicara. Tuh aku memperlakukan dia dengan tidak baik. Terus aku ngejudge dia dari covernya. Terus aku jadi kayak malu sendiri. Aku menyesali banget sih karena aku menganggap dia sebagai sebagai orang aneh gitu kan. Soalnya jujur aja nih, Al, baru-baru ini, tepatnya di sekitar hari itu aku santunan, aku tuh dideketin oleh beberapa orang aneh gitu, baik itu lewat WA, dari Instagram, termasuk penipu-penipu. Makanya aku jadi kayak parno gitu, Al. Jadi aku imbasnya ke orang itu deh. Orang itu malah aku anggap orang jahat, padahal dia ternyata pembicara yang kita undang gitu loh. Kalau lihat dari penampilan kan kadang suka, ini kenapa sih aneh deh gitu-gitu kan ya. Ya ampun, ya Allah, tapi aku salah juga sih. Soalnya aku ngelihat orang dari penampilannya. Ya Allah, maaf banget ya. Aku nggak bisa sebut namanya. Dan kayaknya beliau juga gak akan nonton ini gitu. Jadi aku berani untuk menceritakan ini gitu loh, Al. Nah sekarang kita dengarkan cerita Alia yang kedua ya teman-teman. Aku lupa sih kelas berapa, intinya kayaknya aku masih MI. Waktu itu Idul Adha. Nah koordinator aku tuh kayak ngadain kumpul gitu di asrama persahabatan. Nah ternyata itu kumpulnya tuh kayak ngasih hadiah gitu loh buat yang rankingnya di antara 1 sampai 3. Kebetulan banget waktu itu aku ranking 2 kalau nggak salah. Nah kan pasti disuruh kan buat menerima hadiah gitu. Seneng banget kan ya kalau dapet hadiah. Tapi pas aku maju, aku disuruh ngasih sambutan ya. Maksudnya kayak ngasih ucapan apa gitu. Sebenarnya kan gimana sih, masih kecil gitu ya, nggak ngerti mau ngomong apa. Dan anehnya tiba-tiba aku mengeluarkan air mata. Lagi nangis gitu. Nah, ya Allah, sumpah aku malu banget. Itu di depan orang loh, orang banyak. Kenapa kamu nangis gitu kan? Kamu juga bertanya-tanya kan? Malu, sumpah ya Allah. Itu 30 orang lebih ada kali. Dan itu belum orang yang lewat di selasar gitu kan. Ya Allah, aku nangis. Malu banget. Tapi semenjak itu aku jadi belajar sih supaya bisa berani gitu ngomong di depan orang kayak gitu. Tapi sekarang kamu udah oke public speakingnya? Cuman aku masih ngerasa deg-degan. Kalau kamu gimana? Kan kamu sering ngomong depan orang tuh ya? Ih, sama tahu, Al. Kelihatannya aja kayak lancar jaya ya. Iya. Soalnya keren banget tahu bisa ngomong di depan orang gitu, lancar. Ya ampun. Alia, mungkin kamu harus melalui itu dulu supaya jadi Alia yang sekarang gitu kan. Iya, sumpah itu pelajaran banget sih buat aku. Oke teman-teman, cukup ya kisah yang memalukan dari kita berdua. Kalau misalkan diceritain semuanya kayaknya aib juga sih, kan gak baik juga ya mengumbar-ngumbar aib. Alia, thank you banget ya
Makasih banyak sudah meluangkan waktu. Ya, makasih juga ya Ana udah ngasih aku kesempatan. Ya, terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang udah lihat video ini sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.